Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Komaria, mahasiswi YAIN Pontianak, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Prodi Bimbingan Konseling Islam. Konsep dasar negara. 1. Pengertian negara. Negara merupakan salah satu bentuk organisasi yang ada dalam kehidupan masyarakat melalui kehidupan bernegara dengan pemerintahan yang ada di dalamnya. Masyarakat ingin mewujudkan tujuan-tujuan tertentu seperti terwujudnya ketentraman, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat. Tanpa melalui organisasi negara, kondisi masyarakat yang semacam itu sulit untuk diwujudkan, karena tidak ada pemerintahan yang mengatur kehidupan mereka bersama. Menurut Ohud Pelipis DKK, negara adalah masyarakat politik independen yang menepati wilayah tertentu dan yang anggotanya bersatu dengan tujuan untuk menghadapi tantangan atau kekuatan dari luar dan mempertahankan tatanan internal. 2. Unsur-unsur negara. 1. Rakyat. Rakyat adalah orang-orang yang bertempat tinggal, menetap atau berdomisili di suatu negara. Sedangkan yang bukan penduduk adalah orang-orang yang bertempat tinggal di suatu negara hanya untuk sementara waktu dan bukan dalam maksud menetap. 2. Wilayah dengan batas-batas tertentu. Wilayah suatu negara pada umumnya meliputi wilayah darat, wilayah laut, dan wilayah udara. Di samping wilayah darat, laut, udara dengan batas-batas tertentu, ada juga wilayah yang disebut ekstrateritorial. 3. Pemerintahan yang berdaulat. Kata kedaulatan artinya adalah kekuasaan tertinggi. Dengan demikian, pemerintahan yang berdaulat artinya pemerintahan yang mempunyai kekuasaan tertinggi. 3. Sifat-sifat negara. A. Sifat memaksa. Artinya bahwa negara memiliki hak atau kewenangan untuk memaksakan berbagai peraturan yang dibuatnya untuk ditaati oleh seluruh warga. B. Sifat monopoli, yaitu sifat yang menunjukkan adanya hak atau kewenangan negara untuk mengelola atau menetapkan sesuatu tindakan tanpa adanya hak atau kewenangan yang sama di pihak lain. C. Sifat mencakup semua. Dengan sifat ini maksudnya bahwa kekuasaan negara berlaku bagi semua orang di wilayah negara yang bersangkutan. Tidak ada warga masyarakat yang mengecualikan dirinya dari pengaruh kekuasaan negara. 4. Tujuan negara. Menurut Roger Haji Sultau, tujuan negara adalah memungkinkan rakyatnya berkembang serta menyelenggarakan daya ciptanya sebebas mungkin. Tujuan negara Indonesia sesuai dengan alinea 4 pembukaan UUD 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 5. Bentuk-bentuk negara. 1. Negara kesatuan. Negara satuan ini dibagi ke dalam dua macam sistem pemerintahan, yaitu negara kesatuan dengan sistem sentralisasi, negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. 2. Negara serikat. Bentuk negara ini dapat digolongkan kepada 3 kelompok. 1. Monarki adalah bentuk pemerintahan yang dikepalai oleh raja atau ratu. 2. Oligarki adalah bentuk pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang yang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu. 3. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang bersandar pada kedaulatan rakyat atau mendasarkan kekuasaan pada pilihan dan kehendak rakyat melalui mekanisme pemilihan umum yang berlangsung secara langsung, umum, bebas, jujur, aman, dan adil. B. Hubungan agama dan negara. Hubungan Islam dan negara modern secara teoritis dapat diklarifikasi ke dalam 3 pandangan: integralistik, simbiotik, dan sekularistik. 1. Paradigma integralistik.
Paradigma ini menganut faham dan konsep agama dan negara merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. 2. Paradigma simbiotik. Paradigma simbiotik adalah hubungan agama dan negara berada pada posisi saling membutuhkan dan bersifat timbal balik. Agama membutuhkan negara berbagai instrumen dalam melestarikan dan mengembangkan agama. Begitu juga sebaliknya. Paradigma sekularistik. Paradigma ini beranggapan bahwa terjadi pemisahan yang jelas agama dan negara. Agama dan negara merupakan dua bentuk yang berbeda sama dan satu sama lain memiliki garapan masing-masing, sehingga keberadaannya harus dipisahkan dan tidak boleh satu sama lain melakukan intervensi. 1. Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Good and clean governance memiliki pengertian segala yang berkaitan dengan tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan atau memengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari sebagai sebuah paradigma pengelolaan lembaga negara. Good and clean governance dapat terwujud secara maksimal jika ditopang oleh dua unsur yang saling terkait, yaitu negara dan masyarakat madani, yang di dalamnya terdapat sektor swasta. Ada 3 hal yang terkait erat yang menentukan apakah pembangunan dapat berhasil atau tidak. 3 hal itu adalah strategi, etika, komitmen, dan pembangunan. 2. Prinsip pokok good and clean governance. Dalam good and clean governance terdapat asas-asas yang perlu diperhatikan, yaitu 1. Partisipasi. Asas partisipasi adalah bentuk keikutsertaan warga masyarakat dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun lewat lembaga perwakilan sah yang mewakili aspirasi mereka. 2. Penegakan hukum. Asas ini merupakan keharusan pengelolaan pemerintahan secara profesional yang didukung oleh penegakan hukum yang berwibawa. 3. Transparansi. Asas ini merupakan unsur lain yang menopang terwujudnya good and clean governance. 4. Responsif. Asas responsif adalah dalam pelaksanaannya pemerintahan harus tanggap terhadap persoalan-persoalan masyarakat, harus memahami kebutuhan masyarakat, harus proaktif mempelajari dan menganalisasi kebutuhan masyarakat. 3. Good and clean governance dan kontrol sosial. Berdasarkan prinsip-prinsip pokok good and clean governance setidaknya dapat dilakukan melalui prioritas program. A. Penguatan fungsi dan peran lembaga perwakilan. B. Kemandirian lembaga peradilan. C. Profesionalitas dan integritas aparatur pemerintahan. D. Penguatan partisipasi masyarakat madani. E. Peningkatan kesejahteraan rakyat dalam kerangka otonomi daerah. Kesimpulan dari apa yang saya paparkan di atas, yakni negara pada hakikatnya merupakan suatu persekutuan hidup bersama sebagai penjelmaan sifat kodrati manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Oleh karena itu, dasar kodrat manusia tersebut merupakan sifat dasar negara pula, sehingga negara sebagai manifestasi kodrat manusia secara horizontal dalam hubungan manusia dengan manusia lain untuk mencapai tujuan bersama. Dengan demikian, negara memiliki sebab akibat langsung dengan manusia, karena manusia adalah pendiri negara itu sendiri. Hal-hal yang berkaitan dengan negara adalah manifestasi dari kesepakatan manusia. Sedangkan hubungan dengan Tuhan yang bertuang dalam ajaran agama adalah wahyu dari Tuhan. Oleh karena itu, ada benang masyarakat menghubungkan antara agama dan negara. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, dan terima kasih atas segala perhatiannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.